kenalin, aku Gea yang akan menjadi host di podcast kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast ini. Di episode kali ini, aku dan teman-teman akan membahas suatu topik yang sangat penting dan berkaitan dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu kesehatan mental. Namun sebenarnya apa sih kesehatan mental itu? Dan bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan mental itu? Lalu kapan waktu yang kita perlukan untuk mencari bantuan agar menghadapi kesehatan mental tetap stabil? Nah, untuk membahas hal tersebut, aku sudah menghadirkan 5 narasumber yang sangat cantik dan keren dari mahasiswa Unisa. Oke, teman-teman boleh perkenalan dulu? Boleh. Halo semuanya, aku Lulu, senang bisa berbagi pendapat dengan teman-teman semuanya. Halo, aku Ratna, senang bisa ikut dalam acara ini. Halo, aku Livia, semoga podcast ini bermanfaat ya. Halo, aku Salma, semoga teman-teman yang menonton podcast ini bisa menambah informasi ya. Halo, aku Bea, semoga kita bisa belajar ya dari diskusi hari ini ya. Pertanyaan pertama untuk Lolo, menurut kamu apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental itu kondisi ketika dimana seseorang mampu mengenali emosinya, mengelola stres, berpikir dengan baik, dan menjalani aktivitas sehari-hari secara sehat. Jadi, kesehatan mental bukan hanya tentang tidak memiliki gangguan psikologis, tapi juga tentang bagaimana kita merasa nyaman dengan diri sendiri dan mampu berinteraksi dengan orang lain. Oh, jadi kesehatan mental itu sama pentingnya ya sama kesehatan fisik? Iya, betul. Biasanya kita kan kalau sedang sakit fisik, kita langsung berobat. Begitu juga dengan ketika kondisi mental kita tidak baik, kita juga harus perlu memperhatikannya. Baik, terima kasih jawabannya untuk Mbak Lulu. Pertanyaan selanjutnya untuk Livia ya. Menurutmu faktor apa saja sih yang mempengaruhi kesehatan mental itu? Banyak sekali, misalnya tekanan akademik dan juga pekerjaan yang menumpuk, juga dengan masalah keluarga, konflik dengan teman juga termasuk ya. Terus penggunaan media sosial yang berlebihan, kadang kita juga terlalu sering membandingkan diri dengan kehidupan orang lain di media sosial, sehingga merasa kurang percaya diri. Menurutmu apakah media sosial itu selalu berdampak buruk? Tidak juga, media sosial punya banyak manfaat seperti mencari informasi dan komunikasi, namun jika digunakan tanpa batas dan membuat kita terus membandingkan diri dengan orang lain, itu bisa berdampak negatif terhadap kesehatan mental. Oh ya, terima kasih Livia atas jawabannya. Selanjutnya kita akan lanjut tanya kepada Ratna ya. Ratna, gimana sih cara mengetahui kondisi mental seseorang saat gak baik-baik aja? Ada beberapa tanda yang bisa kita perhatikan, misal merasa sedih, terus-menerus kehilangan semangat, sulit tidur, dan justru tidur berlebihan, mudah marah, sulit berkonsentrasi, kehilangan nafsu makan, atau menarik diri dari lingkungan. Kalau kondisi seperti ini berlangsung cukup lama dan mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya jangan diabaikan. Berarti kita juga perlu lebih peka ya dengan kondisi teman-teman di sekitar kita. Ya, kadang seorang terlihat baik-baik saja, padahal sebenarnya sedang mengalami tekanan yang berat.
pengalaman menghadapi stres. Oh iya, terima kasih Ratna jawabannya. Sekarang kita ngobrol santai aja. Oke, Salma, apakah kamu pernah merasa stres karena tugas dan aktivitasmu terlalu banyak? Pernah banget waktu ada tugas kuliah yang menumpuk dan jadwal padat, kayak jadwal organisasi maupun di dalam kampus. Nah, aku merasa kayak capek banget nih, rasanya sulit fokus dan gampang emosi. Lalu gimana sih cara kamu buat mengatasi masalah itu? Kalau aku sih biasanya membuat daftar prioritas ya, menggunakan waktu belajar, istirahat yang cukup, dan sesekali melakukan hal yang aku sukai, seperti kan aku suka dengerin musik, jadi aku sering dengerin musik buat mengurangi stres itu supaya nggak terlalu kepikiran lagi. Oh iya, wah itu tips yang bagus ya, pentingnya mencari bantuan. Iya. Oh iya. Oke Via, menurutmu kenapa masih banyak orang yang meminta bantuan saat mengalami gangguan mental? Karena masih banyak yang menganggap bahwa meminta bantuan berarti lemah, padahal itu nggak benar. Justru orang berani meminta bantuan menunjukkan bahwa dia peduli terhadap dirinya sendiri. Kalau seseorang merasa udah tidak mampu mengatasi masalahnya sendiri, apa yang bisa dilakuin ya biasanya? Bisa memulai dengan cerita kepada keluarga, teman yang dapat dipercaya. Kalau masalahnya terasa makin berat, itu jangan ragu konsultasi kepada guru BK atau psikolog, tenaga medis profesional lainnya. Oh iya, terima kasih ya Via jawabannya. Oke, sama-sama. Selain tugas, pekerjaan, atau masalah keluarga, ada satu hal yang sering mempengaruhi kesehatan mental, terutama di kalangan remaja ataupun mahasiswa, yaitu masalah percintaan. Menurut kalian, apa sih hubungan percintaan bisa berdampak pada kesehatan mental? Menurutku tentu bisa. Ketika hubungan berjalan dengan sehat, kita bisa merasa didukung dan dihargai. Namun, jika hubungannya penuh pertengkaran, rasa cemburu dan berlebihan, atau tidak saling menghargai, hal itu membuat seseorang merasa stres, sedih, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Oh gitu ya, oke Lulu, makasih ya jawabannya. Sekarang kita lanjut ke Livia. Livia, bagaimana sih pendapatmu tentang seseorang yang merasa hidupnya berantakan karena percintaan? Menurutku itu adalah hal yang wajar. Putus cinta memang bisa membuat seseorang merasa kecewa, terus sedih atau kehilangan semangat. Namun yang penting adalah jangan sampai kesedihan itu membuat kita berhenti menjalani kehidupan. Semua orang membutuhkan waktu untuk pulih dan setiap orang memiliki proses yang berbeda. Oh gitu ya Livia. Oke, sekarang kita lanjut ke Ratna ya. Ratna, apa sih yang sebaiknya dilakukan seseorang ketika mereka sedang mengalami patah hati? Yang pertama, menerima bahwa rasa sedih itu normal. Jangan memaksa diri untuk langsung kelihatan baik-baik saja. Setelah itu coba melakukan kegiatan positif seperti melakukan olahraga, melaksanakan hobi-hobi, dan berkumpul keluarga, teman, dan menghindari kebiasaan terus-menerus mengingat hal-hal yang membuat kita semakin sedih. Oh gitu ya. Oke. Terima kasih Ratna jawabannya. Selanjutnya Salma ya. Iya. Salma, menurutmu apakah seseorang boleh menjadikan pasangan sebagai tempat bergantung untuk semua masalah? Kalau menurut saya sendiri sih jangan sepenuhnya. Memiliki pasangan yang bisa saling mendukung memang baik, tetapi kita juga harus tetap memiliki teman, keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Jangan sampai kebahagiaan kita bergantung sepenuhnya pada satu orang atau sama pasangan kita sendiri. Kita juga perlu belajar mencintai dan menghargai diri sendiri. Nah Via, sekarang kan banyak orang yang overthinking gara-gara chatnya nggak dibalas atau melihat pasangannya berinteraksi sosial media sama orang lain. Gimana pendapatmu? Menurutku ya, komunikasi yang lebih jauh penting itu daripada berasumsi. Jangan langsung mengambil kesimpulan tanpa mengetahui
Terlalu banyak overthinking hanya akan membuat pikiran lelah dan hubungan menjadi tidak sehat. Jika ada yang menjanggal, sebaiknya dibicarakan dengan baik ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa menjaga kesehatan mental dalam hubungan itu juga harus saling komunikasi, saling menghargai, dan tidak kehilangan jati diri ya. Betul, hubungan yang sehat adalah hubungan yang membuat kedua belah pihak berkembang menjadi lebih baik, bukan justru saling menyakiti. Dan kalau sebuah hubungan justru membuat kita merasa cemas, takut, tidak dihargai, kita perlu mengevaluasi hubungan tersebut. Jangan takut mengambil keputusan yang terbaik demi kesehatan mental kita. Yang paling penting adalah ingat bahwa nilai diri kita tidak ditentukan dari status hubungan dan penilaian orang lain. Benar banget, mencintai orang lain itu baik, tetapi jangan lupa untuk tetap mencintai diri sendiri. Karena kita pun mampu menjaga kesehatan mental, menghargai diri sendiri. Kita juga akan lebih siap membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Wah, pembahasan kita kali ini benar-benar sangat membuka wawasan ya. Semoga teman-teman yang sedang mengalami patah hati atau masalah mental bisa mengambil sisi positif dari diskusi kita kali ini. Sebelum kita akhiri podcast ini, aku ingin meminta masing-masing narasumber untuk memberikan satu pesan singkat untuk para pendengar. Dari saya, jangan lupa menyayangi diri sendiri. Tidak apa-apa jika hidup tidak sesuai dengan rencana. Jangan ragu meminta bantuan ketika merasa kesulitan. Istirahat juga berarti malas, tubuh dan pikiran juga butuh waktu untuk pulih. Ingat, kamu tidak sendirian. Selalu ada orang peduli dan siap mendengarkanmu. Terima kasih banyak kepada Lulu, Ratna, Livia, Fea, dan juga Salma. Dari pembahasan kita dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental sangat pentingnya juga dengan kesehatan fisik. Menjaga kesehatan mental bisa juga mengatur waktu istirahat, menjaga pola makan, berbagi cerita dengan orang lain, dan berani mencari bantuan ketika diperlukan. Semoga podcast hari ini menambah wawasan dan mengingat kita semua untuk peduli terhadap diri sendiri maupun orang lain. Saya Gia bersama teman-teman saya Lulu, Ratna, Livia, Fea, dan juga Salma pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap jaga kesehatan fisik dan mental ya. Dadah. Behind the scene. Iya, 1, 2, action. Halus dong. Halo, aku Pea. Senang ikut. Selamat datang di podcast kita. Perkenalkan, aku Bea yang akan menjadi host untuk podcast episode kita. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Ya, udah. Pertanyaan pertama untuk Lulu. Menurutmu apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental?